Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kuasa dan kasih-Nya memampukan kita melewati hari ini. Dan saat ini kita ada semua adalah karena berkat kemurahan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena kemurahan-Mu dan penyertaan-Mu dari pagi hingga malam ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ujian untuk berdiam yang dilakukan terhadap beberapa orang. Orang yang diuji tidak boleh mengucapkan kata apapun meskipun diprovokasi dengan berbagai pertanyaan dan pernyataan. Seringkali orang yang diuji menjadi tidak tahan dan memilih untuk berbicara ketika pertanyaan atau pernyataan yang dilontarkan sangat mengusik pikirannya dan ia ingin mengklarifikasi. Tapi saat ia mulai berbicara, ia pun dinyatakan gagal. Tahukah kita bahwa Tuhan terkadang menguji kita untuk berdiam diri? Ujian itu terjadi ketika kita menghadapi masalah dan persoalan yang melanda kehidupan kita. Di saat-saat seperti itu, Tuhan ingin kita berdiam diri. Tapi kita umumnya cenderung untuk berkata-kata yang tidak-tidak. Kita mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Seperti halnya bangsa Israel saat mereka terjebak di antara lautan dan tentara Mesir. Mereka tidak bisa kemana-mana dan menjadi takut. Lalu sebagian dari mereka menjadi marah dan bersungut-sungut, menyalahkan Musa dan menyesali keputusan mereka untuk keluar dari Mesir. Mereka secara tidak langsung menyalahkan Tuhan. Tapi Musa menenangkan mereka dan berkata dalam ayat 14 ini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kata diam mengandung dua pengertian. Pertama, diam dalam arti menjaga mulut kita, supaya tidak berkata-kata yang tidak pantas dan yang melawan firman Tuhan. Tidak bersungut-sungut atau komplain kepada Tuhan, dan tidak mengeluarkan kata-kata negatif yang menjatuhkan dan melemahkan diri sendiri dan juga orang lain. Kedua, diam dalam artian tidak melakukan apapun, sebab memang kita sudah tidak berdaya dan tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mengatasi persoalan kecuali bersandar kepada Tuhan. 3 pesan atau makna dari ayat ini buat kita adalah: yang pertama, Tuhan memiliki kuasa yang lebih besar daripada kita. Saat kita berhadapan dengan masalah yang membuat kita tidak tahu lagi harus berbuat apa, Tuhan sanggup menolong dengan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Yang kedua, saudara, Tuhan adalah penyelamat kita. Ketika bangsa Israel berada dalam situasi terjepit di depan Laut Merah, Tuhan membebaskan mereka dan mengalahkan tentara Mesir yang mengejar mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah penyelamat kita. Dan Dia selalu siap untuk memerangi setiap kekuatan jahat, segala masalah dan persoalan kita. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan telah datang sebagai manusia untuk memberikan kita keselamatan dan anugerah kehidupan yang kekal. Musuh utama kita sudah Dia kalahkan, yaitu iblis, dosa dan maut. Dan kita diberikan kemenangan, kelepasan dari segala kutuk. Tuhan memberikan kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Yang ketiga, saudara, milikilah iman kepada Tuhan. Tuhan mau agar kita percaya sepenuhnya kepada-Nya dan membiarkan Dia bekerja. Kita tidak perlu merasa cemas atau takut
karena Tuhan selalu ada bersama kita dan memberikan jalan keluar yang kita perlukan. Saudara dikasih Tuhan, mari percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkanlah Dia yang berperang untuk kita dan memimpin kita dalam jalan dan rencananya. Dengan kasih dan kuasa Tuhan, kita dapat mengatasi setiap tantangan dan memenangkan setiap pergumulan dalam hidup kita. Jaga mulut kita, saudara, dan jaga sikap kita. Berdiam dirilah dan nantikanlah Tuhan bekerja, sebab Tuhanlah yang akan berperang ganti kita. Kita hanya akan diam saja. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup dan benar, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti bahwa di saat kami tidak berdaya, di saat semua hal yang kami lakukan tidak bisa mengatasi pergumulan kami, maka hal yang kami dapat lakukan adalah berserah dan bersandar kepada-Mu. Di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna bekerja. Engkau yang akan berperang bagi kami, dan kami akan diam saja. Tolong kami, Tuhan, kuatkan dan mampukan kami untuk menjaga mulut kami, sehingga tidak berkata-kata yang negatif, tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang melawan akan firman-Mu. Tapi kami berdiam diri, dan hati kami percaya bahwa Tuhan akan bekerja, memberikan pertolongan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, sakit, penyakit, dan berbagai masalah lainnya, agar Tuhan menolong, menjamah, memberikan kesembuhan, jalan keluar. Ada mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kuduskan dan pimpin kami selalu dengan Roh-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami berkenan kepada-Mu. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa memiliki pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan. Berkatilah kami dan lindungilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Dalam istirahat kami, lingkupilah kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.